Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Insya Allah pada hari ini, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang himpunan ya. Salah satu di antara yang suka muncul di TPS kuantitatif. Nah, jadi kita langsung aja ya, kita akan bahas tentang yang namanya himpunan. Nah, apa sih itu himpunan? Jadi himpunan adalah kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Contoh di sini kita bisa lihat ya, bahwasanya apa himpunan A di sini. Jadi himpunan itu biasanya dinyatakan dengan huruf kapital biasanya. Contohnya di sini A. Jadi A besar ini maksudnya adalah himpunan A. Himpunan A itu merupakan ya anggotanya adalah X di mana X ini berada di antara 2 dan 7. Atau ini boleh juga dibaca 2 kurang dari X dan X-nya itu harus kurang dari 7. Di mana X-nya ini merupakan suatu bilangan bulat ya. Jadi kalau kita spesifikkan, oh berarti X-nya ini harus lebih besar dari 2 dan kurang dari 7 nih. Nah, dan harus bilangan bulat. Berarti X-nya berapa aja? 3, 4, 5, dan 6 ya. Jadi lebih dari 2, kurang dari 7. 2 sama 7 nggak masuk. Nah, sehingga yang namanya anggota himpunan A adalah apa? 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini namanya anggota himpunan. Nah, terus di sini ada NA. NA itu apa? Banyaknya anggota himpunan. Jadi kalau ditanya banyaknya anggota himpunan A ada berapa? Ada 4 jawabannya ya, gitu ya. Jadi kurang lebih definisinya seperti itu. Nah, misal saya kasih contoh lain deh ya untuk saya kasih contoh yang lain. Eh Misal himpunan B lah saya sebutnya ya. Jadi saya punya yang namanya himpunan B. Jadi apa sih himpunan B? Ternyata himpunan B itu merupakan eh, X di mana misal ya X-nya kurang dari 5 gitu ya. Dan X di sini merupakan anggota bilangan cacah misal. Nah, berarti si B itu anggotanya berapa aja nih? Nah, jadi karena dia merupakan bilangan cacah yang kurang dari 5, berarti kan bilangan cacah itu startnya dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 masuk nggak? Nggak. Oh, berarti dia anggotanya adalah ini ya. Jadi kalau ditanya banyaknya anggota himpunan B adalah berapa? Ada 5 ya. Jadi ini anggotanya ada 5. Nah, kurang lebih gitulah. Jadi ini contoh lainnya seperti ini. Nah, terus abis itu kalian harus tahu macam-macam himpunan ya. Jadi dan itu di sini ada yang namanya himpunan semesta. Nah, apa sih himpunan semesta? Himpunan yang anggotanya merupakan seluruh unsur dalam ruang lingkup. Jadi ada ruang lingkup tertentu, ya. Nah, biasanya dinotasikan S. Jadi biasanya dia dalam bentuk kayak gini. Jadi saya punya suatu ruang lingkup kotak. Ya, ini saya namain S. Kenapa? Karena dia sebutnya semesta. Jadi seluruh anggota himpunan berada pada ruang lingkup tertentu. Nah, ini namanya seluruh anggota himpunan ya, alias S semesta ya. Nah, itu adalah himpunan semesta. Terus nanti ada yang namanya himpunan bagian, teman-teman. Nah, himpunan bagian ini adalah himpunan yang menjadi anggota dari himpunan yang lain atau menjadi bagian. Nah, contohnya adalah kondisinya kayak gini. Nah, misal saya kasih tambahan tambahan anggota, misal saya punya anggota ini namanya D ya. Nah, gitu ya. Jadi yang namanya S ini semesta. Ini namanya anggota himpunan A, ini C, ini anggota himpunan C, ini anggota himpunan B, ini anggota himpunan D. Nah, kalau saya tanya gini, himpunan yang menjadi bagian atau anggota dari himpunan yang lain ya. Jadi kalau misalnya saya sebut C ya. Nah, C itu merupakan himpunan bagian dari A bukan? Iya, karena C ini menjadi bagian dari himpunan A. Bagian itu artinya keseluruhannya berada pada himpunan yang lain gitu. Contohnya adalah apa ya? Contohnya C. C ini merupakan anggota himpunan A. Nah, biasanya anggota himpunan itu suka dinyatakan dalam lambang kayak huruf C gitu. Jadi kalau saya simpulkan apa? Yang namanya C ini merupakan anggota-anggota itu biasanya gini, ya. Anggota dari mana? Anggota dari yang gede ini yang A. Nah, kalau yang B anggota bukan? Ya anggota. Dari yang mana? Dari yang. Nah, sekarang kalau saya tanya D, D anggota bukan? Bukan ya. Kenapa bukan? Bukan anggotanya A. Kenapa? Karena tidak seluruh anggota D itu merupakan bagian dari A. Ini mah himpunan yang seluruh bagiannya itu menjadi anggota himpunan yang lain ya. Jadi
D itu tidak bisa dinyatakan sebagai anggota himpunan A secara keseluruhan. Itu ya, tapi C dan B bisa. Oke, kalau seluruhnya merupakan anggota semesta bukan? Iya tentu saja ya, karena semesta ini lebih luas ya, lebih umum. Kayak gitu ya. Nah ini namanya anggota yang namanya himpunan bagian. Nah terus nanti ada yang namanya himpunan kosong. Himpunan kosong itu nggak punya anggota. Jadi awas bedain 0 sama kosong ya. Nah, jadi kalau saya punya ini namanya himpunan kosong. Misal A sama dengan, nah ini namanya bukan kosong. Ini mah himpunannya, anggota himpunannya 1, 0. Anggota himpunannya 0. Himpunannya 0. Himpunannya 0. Hanya 0. Ya. Nah, tapi kalau misalnya saya punya B, ini sama dengan gini. Nah, ini namanya himpunan kosong nih. Himpunan kosong. Jadi nggak ada himpunannya. Contohnya misal saya punya ini A. Nah, ini namanya A. Di sininya 0. Nah, ini A. Namanya himpunan A. Kalau himpunan kosong mana? Ya nggak ada. Ya himpunannya kosong. Jadi dia nggak punya daerah gitu ya. Jadi ya kosong gitu. Nah, itu adalah himpunan kosong. Nah, terus nanti ada yang namanya komplement suatu himpunan. Apa itu komplement? Jadi yang namanya komplement suatu himpunan itu adalah kayak selain gitu. Nah, jadi himpunan yang anggotanya berada di luar, jadi selain dirinya. Pokoknya mah di luar yang bersangkutan, tetapi masih ada dalam himpunan semesta. Jadi kalau saya punya ini himpunan A, maka yang disebut A komplement ya yang bagian luar ini. Selain A gitu ya. Ya, jadi selain A. Jadi kalau misalnya kalau saya misal punya apa ya, misal saya punya kayak gini, saya punya ini, saya punya saya punya gini, ini misal adalah A, ini adalah B misal gitu ya, maka bagian yang saya sebut ini semesta ya, maka yang saya sebut eh, selain A yang mana atau selain B yang mana, jadi B komplement yang mana. Jadi kalau misalnya ditanya B komplement berarti selain yang B. Selain yang B itu yang mana? Ini kan yang B. Berarti yang selain itu yang itu, yang ini, yang itu. Itu namanya selain B. Tapi kalau misalnya saya tanya selain A, ya misal saya tanya selain A, berarti A komplement. Berarti di luar yang A. Jadi kalau misalnya mau saya arsir itu bagian ini kan A. Nah, ini adalah selain A. Selain. Nanti kalau misalnya selain A dan B, selain yang itu nanti kita akan bahas di operasi himpunan. Yang penting kalian harus tahu yang namanya apa ya, komplement suatu himpunan. Jadi selain, tapi masih ada di batas himpunan semesta. Gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah operasi himpunan nih teman-teman. Jadi operasi himpunan itu yang pertama ada namanya irisan. Jadi kalau irisan itu yang dianya itu terdapat pada jadi anggota himpunan yang dia itu terlibat pada himpunan A dan himpunan B ya. Jadi kalau contohnya gini deh. Kalau saya punya A, misal A-nya sama dengan apa ya? Misal 1, 2, 3. Nah, kalau saya punya B, B itu sama dengan 1, 1, 4, 5 misal, atau berapa ya? Misal 2, 4, 6 misal gitu ya. Nah, saya punya anggota A 1, 2, 3, B 2, 4, 6. Nah, ini kalau misalnya kita tanya A iris B, jadi irisan itu adalah bagian yang berada pada himpunan A dan berada juga pada di B. Jadi yang ada di A, yang ada di B. Jadinya apa? A irisan. Irisan itu lambangnya gitu ya. Jadi kalau saya ingatnya irisan N. Jadi kayak huruf N ya. Irisan ya. Nah, jadi kalau misalnya A irisan B, berarti yang cari yang samanya. Yang samanya yang mana? 1 nggak ada yang sama. 2, oh iya ternyata 2 ini anggota yang samanya. Jadi cuma 2 aja ya. Maka A iris B itu anggotanya adalah hanya 2 ya. Nah, ini adalah contoh dari yang namanya bentuk irisan. Nah, kalau misalnya
kita tanya contoh yang gabungan seperti apa. Jadi gabungan itu disebut juga union ya. U atau saja gabungan tuh atau atau kayak union. Jadi makanya lambangnya ini kayak huruf U gitu. Cuman ya gabungan ini nggak bisa disebut U juga, cuman mirip lah ya. Nah, jadi kalau misalnya gabungan, oh ya sebelum ke sana, jadi kalau misalnya contohnya kayak gini, contohnya, jadi ini tuh saya nyontohin itu contoh yang kayak gini ya. Jadi eh, antara himpunan A sama himpunan B, di sini itu ada sesuatu himpunan, anggota himpunan yang sama. Contohnya ini ya, ini dua ini yang sama. Nah, tapi kondisi ini itu kondisi di mana anggota B itu merupakan bagian dari A ya. Bagian dari A. Maka jadi gambarnya kayak gini. Nah, saya lupa, saya mau nyontohin yang ini. Jadi misal saya contohin juga deh. Nah, saya contohin juga untuk yang bentuk yang ini. Jadi contohnya kayak gimana? Misal contohnya kayak gini, saya punya A. A ini adalah 1, 2 ya. Itu 1 dan 2. Nah, saya punya B. B ini sama dengan 1, 2, dan 3. Nah, ini kalau misalnya saya tanya A gabungan B, A digabung B lah gitu ya. Nah, ini jadinya apa sih? Nah, cari yang sama. Yang sama itu apa? 1 dan 2. Nah, artinya apa? Kalau misalnya A di sini kan himpunan bagiannya si B. Jadi seluruh A itu ada di B. Maka kondisinya kayak gini, walaupun ini kebalik ya, B-nya merupakan anggota yang A. Tapi nggak masalah. A ini seluruhnya ada di B. Maka gabungannya, kok gabungan saya nulisnya? Salah. Terusnya irisan. Nah, jadi irisannya adalah 1 dan 2 ya. Nah, jadi karena irisannya 1 dan 2, maka ternyata hasil irisannya itu merupakan seluruh anggota himpunan yang A ya, karena dia ada di dalam si B. Nah, contohnya kayak gini lah ya gitu. Nah, kalau yang ini itu nggak ada irisannya. Jadi antara A sama B itu dia tidak punya anggota himpunan yang sama. Misal contohnya adalah apa? Misal saya punya contoh A-nya sama dengan 1, 2 misal gitu ya, yang simpel aja ya. Misal B-nya adalah eh, 3, 4 gitu. Nah, ini kalau saya cari irisannya gimana? Irisan B-nya sama dengan ini nggak ada. Nah, disebutnya himpunan kosong ya. Jadi kondisinya seperti yang gambar yang ini ya. Gitu. Jadi ini itu untuk contoh yang ini, artinya dia memiliki anggota himpunan irisan ya. Nah, kalau ini punya tapi seluruh ya. Jadi dianya karena apa? Merupakan anggota himpunan bagian ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus poin yang kedua. Nah, poin yang kedua ini adalah gabungan. Jadi kalau gabungan itu eh baik yang berada di A dan di B itu merupakan anggota himpunan. Jadi digabung. Nah, kalau kondisinya kayak gini berarti ya seluruhnya aja digabung. Kalau himpunan bagian gimana kasusnya? Ya berarti seluruh anggota yang lebih umum ya. Misal yang A lebih umum. Jadi oh berarti yang A-nya berarti. Nah, kalau yang ini tidak punya irisan ya berarti masing-masing. Saya kasih contoh deh ya. Jadi contoh yang ini tuh gimana? Contohnya kayak gini. Jadi saya punya misal anggota himpunan A. A itu misalnya adalah, atau ini aja ya. 1, 2, 3 misal aja ya. Nah, terus kalau saya punya himpunan B. 2, 4, 6. Ini kan sebenarnya ada irisannya ya. 2 tadi kan. Tapi kalau misalnya saya gabung, cara gabungnya gimana? Digabungin aja keseluruhannya. Jadi tulisin keseluruhannya. Cuman kalau ada yang sama ditulisnya sekali aja. Jadi kalau saya gabungin jadinya apa? 1 ada 2, ada 3 ada nggak? Ada 4 ada nggak? Ada 5 ada nggak? Nggak ada. 6 ada. Ya udah segini aja gitu ya. 7 nggak ada dan seterusnya. Ini namanya A gabung B untuk kasus yang pertama. Gitu ya. Nah, sekarang kalau yang kasus yang kedua gimana? Maksudnya gini, ketika A sama dengan 1, 2 anggotanya misal ya. B ini anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Nah, ini kalau pengen saya gabung gimana? Ya gabungin aja keseluruhannya. Maka nanti jadinya anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Nah, artinya apa? Jadi himpunan apa gabungannya itu merupakan himpunan yang anggotanya paling banyak ya. Ini kan 1, 2, 3. Nah, maka jadinya gabungan jadi 1, 2, 3. Contohnya itu kayak gini. Jadi si B-nya itu karena di dalamnya si A. Kalau ini saya bikinnya A-nya dalam. Nah, dan yang terakhir adalah kasus yang ini. Jadi kalau saya punya misal anggota A sama dengan 1, 2 gitu. Yang ini ya. Anggota B sama dengan 3, 4 misal contoh aja.
Nah, berarti kalau saya pengen gabung A gabung B nih, berarti gimana nih gabunginnya? Ya gabungin aja berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini contohnya ini. Jadi 1, 2, 3, 4 digabungin menjadi satu tanpa ada irisan. Nah, maka ini adalah gabungannya. Jadi kurang lebih sebenarnya prinsipnya sama, yaitu apa? Kalau misalnya gabungan itu seluruh angkanya digabung. Tapi kalau irisan cari angka yang sama. Nah, kalau yang ini bagian yang samanya yang mana? Yang ini kan sama yang ini. Yang ini sama yang ini. Kalau yang ini yang samanya yang mana? Yang dua aja. Kalau yang ini ada nggak? Nggak ada. Hanya jadi himpunannya 0. Sorry, kosong. Jadi 0 sama kosong itu dua hal yang berbeda ya. Kalau 0 itu ada himpunannya, anggotanya ada gitu ya. Nah, kalau kosong itu nggak ada sama sekali. Ibarat kalau 0 itu ikut ujian tapi kamu nggak ada yang bener gitu. Kalau 0 itu. Kalau kosong itu kamu mah nggak ikut ujian ya, iya kosong gitu jadinya. Gitu ya. Nah, terus kalau misalnya poin yang ketiga gimana? Ini ada yang namanya kurang ya. Jadi A kurang B jadinya apa? Nah, ini definisinya adalah X ini anggota himpunan A yang bukan anggota B. Jadi kalau saya sih analoginya kayak kayak pengurangan ini kayak jadi yang di awal itu kayak adonan. Yang dikurang B-nya ini itu adalah kayak apa ya? Cetakan lah gitu. Jadi gini, ibarat kayak A itu kayak gimana sih? Kayak gini. Nah, si B itu kayak pisau gitu, jadi kayak cetakan, jadi dihilangkan oleh yang B sehingga adonannya jadi tinggal segini gitu. Kalau analoginya adonan mah ya. Nah, ini juga sama, saya punya adonan A. Nah, dikurangi B, B-nya kayak gini. Ya B-nya diambil si adonannya segini. Maka jadi bentuknya kayak gini. Nah, kalau yang ini saya punya adonan A, pisaunya di sini atau cetakannya di sini. Kan nggak nyetak sama sekali, ya adonannya tetap aja kayak gini. Jadi pengurangan tuh bisa disebut kayak gitu. Nah, awas hati-hati yang namanya A kurang B tidak sama dengan B kurang A. Jadi pokoknya yang di awal itu jadi seakan-akan adonannya si dikurangi sesuatu, si pengurangnya itu uh, dianalogikan sebagai kalau saya cetakannya. Jadi sehingga yang ditanya itu adalah hasil adonannya sisanya seperti apa. Nah, misal contohnya gini deh. Saya kasih contoh ya. Kalau yang ini. Misal saya punya atau contohnya yang tadi aja ya. Coba contohnya yang tadi aja coba. Nah, yang ini aja ya. Jadi kita kita coba pas aja coba. Nah, ini. Nah, gitu. Tapi kita ganti ya. Kita ganti bagian yang ininya. Nah, jadi kalau misalnya saya tanya di sini kasusnya A kurang B itu sama dengan apa? Jadi saya punya adonan A. Nah, si adonan A ini dihilangkan oleh B. Jadi apa ya? Dihilangin oleh yang B. Jadi kalau ada yang B di sini itu hilang. Ini ada dua nah di sini. Ada. Nah, si dua ini tuh hilang gitu. Si dua ini tuh hilang. Ada empat nggak di sini? Nggak ada empat. Ada enam nggak ada. Ya udah sisanya jadi berapa? Sisanya jadi 1 dan 3. Namanya ini pengurangan 1,3. Nah, terus kalau misalnya saya punya adonannya si 1 2, berarti A kurang B-nya jadi berapa? Nah, pisaunya atau si cetakannya adalah 1 2. Jadi kalau misalnya saya kurangin B, berarti jadinya apa nih? Ada satu nggak? Ada dua nggak? Ada tiga nggak? Nggak ada. Ya, jadi anggotanya jadi berapa? Jadi kosong, habis gitu ya. Nah, kurang lebih gitulah. Jadi oh nggak ada nih anggotanya, ya udah kosong berarti habis kan. Nah, kalau misalnya case yang ini gimana nih? Kalau saya tanya A kurang B. A kurang B sama dengan apa? A-nya ini, B-nya ini. Berarti kalau saya ada tiga nggak di sini? Nggak ada. Ada empat nggak di sini? Nggak ada. Oh berarti gimana dong? Ya udah, jadinya apa? Jadinya sisanya cuman nggak ada yang hilang ya. Berarti 1 2 doang. Nah, jadi ini hasil pengurangan. Awas hati-hati kalau B kurang A nanti beda lagi. Jadi dibalik. Misal kalau saya tanya B kurang A di sini jadinya apa? B dikurangi A. Jadi si adonannya itu B, pisaunya A. Jadi jadi kebalikannya ya kalau ini tuh. Ada satu nggak ada dua nggak hilang. Nah, ada tiga nggak hilang. Oh, berarti sisanya 46. Jadi sisanya itu 46. Maka ini B kurang A adalah 4 dan kalau yang ini coba langsung. Jadi ada satu nggak? Ada. Ada dua nggak? Ada. Sisanya apa? 3. Nah, ini namanya A kurang B kurang A untuk kasus yang ini.
maka anggotanya 3. Dan yang terakhir adalah apa? Yang ini. Bisa ditebak langsung lah ya, B min A-nya adalah sama dengan 3 dan 4. Jadi nggak ada yang berkurang. Nah, itu adalah pengurangan ya. Nah, selanjutnya adalah penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan itu X-nya itu anggota A gabung B, tetapi bukan irisannya. Jadi, ibarat digabung, abis itu dihilangkan irisannya. Digabung, kalau digabung tuh gini ya. Digabung tuh kayak tadi. Tapi irisannya kan bagian yang ini hilang nih. Gitu. Irisannya hilang. Ini kan digabung. Karena nggak ada irisannya, ya udah jadi gini aja. Nah, itu definisi tambah. Nah, jadi kalau A tambah B, jadinya kurang lebih seperti ini. Misal saya kasih contohnya ini aja ya. Biar nah, nih saya kasih contohnya ini. Jadi untuk kasus yang ini, kalau saya tanya A ditambah B, berarti A digabungin, tapi nggak boleh dikurangi oleh irisannya gitu ya. Jadi kalau saya gabung itu kan, kalau digabung itu kan 1, 2, 3, 4, 6 kan, ini kalau digabung ya 1, 2, 4. Nah, irisannya berapa? Irisannya 2. Nah, si 2 ini nggak boleh gitu. Oh, berarti jadinya 1, 3, 4, 6. Nah, ini namanya adalah penjumlahan. Jadi digabung dulu terus dikurangi irisan. Nah, ini juga sama. Ini kalau saya gabung jadinya apa? 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 ini dikurangi irisan. Irisannya 1, 2. Jadinya berapa nih kalau dikurangi irisan? Jadinya 3 doang. Nanti kalau saya tanya, kan 3 aja. Nah, kalau yang ini nggak ada irisan. Jadi kalau misalnya ditanya A tambah B-nya sama dengan, ya digabung aja 1, 2, 3. Sip gitu ya. Karena nggak ada irisannya, jadi nggak perlu dikurangi oleh bentuk irisan. Nah, itu adalah penjumlah. Jumlah. Tambah. Nah, terus ya udah gitu deh. Nah, sekarang kalau misalnya di contoh soalnya gimana? Nah, misal contoh langsungnya biasanya atau kita ke, ini saya pengen pakai yang, ya udah nggak apa-apa, kita langsung aja soalnya kayak gitu. Nah, kadang soal di soal SBMPTN itu salah satu contohnya seperti ini. Jadi manakah yang menyatakan himpunan daerah yang diarsir gitu soal? Manakah yang menyatakan himpunan yang daerah yang diarsir ini? Jadi himpunan yang ini yang mana? Nah, jadi kalau misalnya ada soal kayak gini, prinsipnya itu sebenarnya operasi yang tadi, operasi yang ini. Nah, cuman kamu bisa bayangin, jadi kayak ini sebenarnya nggak mungkin jawabannya cuma satu. Jadi bentuknya itu nggak mungkin cuma satu. Jadi ini bisa banyak jawabannya. Kayak misal nanya kayak gini, apakah itu 4 gitu? Apa itu 4? Ya 1 tambah 3 4 ya. 2 tambah 2 4. Nah, itu lebih kayak gitu. Jadi tapi di antara opsi ini ya harus ada satu jawaban yang benar gitu ya. Nah, cuman kita harus cek mana yang benar. Nah, kalau saya pribadi, kamu boleh langsung bayangin gitu ya, ini A iris C yang mana, yang ini. Nah, untuk memudahkan, kasih anggota, jadi kasih nomor gitu. Jadi misal contoh, saya punya seperti ini, saya kasih nomor, ini adalah 1, ini adalah anggota, yang ini 2, yang ini 3, yang ini 4, yang ini 5, yang ini 6, terus ini yang ini berapa? 7. Misal yang selainnya 8 boleh lah gitu. Yang selain ya. Jadi ini sini semesta. Jadi di luarnya itu 8. Nah, jadi kita harus ngecek nih satu persatu. Nah, kita cek dulu. Nah, awas hati-hati. Kalau ada kurung berarti dia diprioritaskan terlebih dahulu ya. Nah, kalau saya tanya A dan C, berarti cari yang sama antara A dan C gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya saya pengen nyari yang sama antara A dan C, coba yang mana nih? A itu yang ini, C itu yang ini. A itu 1, 2. Jadi kalau saya tulis itu, A itu sama dengan apa nih? A itu sama dengan 1, 2, 3, 4 ya. Jadi anggotanya 1, 2, 3, 4. Kalau B anggotanya berapa aja? 2, 3, 6, 7. Nah, kalau yang C anggotanya berapa aja? 3, 4, 5, 6. Nah, kalau keseluruhannya ada plus 8-nya ya semestanya. Nah, jadi kalau misalnya saya tanya apa namanya tuh? A iris C. A iris C itu berarti A sama C mana yang sama? Ternyata kalau dilihat yang sama 3 dan 4 ya. 3 dan 4 itu bagian yang ini. Jadi kalau misalnya saya tulis A iris C, ini berapa nih? 3 dan 4. Jadi atau kamu boleh gambar misalnya 3 dan 4 yang mana sih? Bagian yang ini ya. 3. Nah, 3 dan 4.
Nah, 3 dan 4 ini itu diiriskan lagi dengan B. Jadi diiriskan lagi dengan B. B itu kan bagian yang ini ya. Nah, kira-kira yang samanya yang mana? Yang ini kan? Jadi kalau diiriskan lagi dengan B, jadi kalau saya tulis itu, B itu sama dengan apa ya? Jadi B itu kan tadi sama dengan apa? 2, 3, 6, 7. Jadi bisa pakai tulisan gini ya. Berarti nggak perlu pakai gambar sih. Tadinya saya tuh pengen ada 2 cara, cuman nggak apa-apa sih. Jadi mau pakai gambar juga boleh ya, tapi mau dibikin kayak gini juga boleh. Atau saya hapus aja ya, mending pakai ini. Oke, saya ganti dulu aja. Jadi cara ngeceknya saya ulangi. Jadi A-nya ini, B-nya ini. Nah, saya pengen ngecek opsi yang A. Saya ulangi lagi aja. Yang A itu B. B itu apa? 2, 3, 6, 7. Jadi saya tulis gini ya. Nah, ini diiriskan dengan A iris T. Jadi kalau A iris T yang samanya adalah 3 dan 4. Nah, nanti kalau bentuk irisan ini jadinya apa? Jadinya apa dan apa? 3 aja ya. Jadinya 3. Nah, maka nanti daerah hasil hasil si opsi yang A itu cuma 3 aja. 3 aja itu yang ini. Tentu ini jawabannya salah ya. Nah, sekarang kalau yang B gimana? Nah, yang B itu B iris. B itu apa? B itu 2, 3, 6, 7. Oh iya, jadi sebenarnya tujuannya itu kita pengen nyari apa? Yang hasilnya ini aja kan ya? Ya tujuannya itu adalah nyari yang hasilnya 7 aja gitu. Tujuannya itu nyari yang hasilnya itu si 7 aja. Nah, jadi kalau cuma 3 doang ya salah pasti. Nah, sekarang kalau yang B 2, 3, 6, 7. Jadi si B ini 2, 3, 6, 7 diiriskan dengan. Nah, kalau misalnya kalian butuh memproses ini boleh. Jadi ini tuh kayak dikurungin dulu gitu. A komplement. Jadi A komplement itu selain A. Berarti selain 1, 2, 3, 4. Berarti selain 1, 2, 3, 4 berapa dong? 5, 6, 7, 8 ya. Kan nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi selain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi caranya gitu. Dikurangi C. C itu apa? C ini adalah 3, 4, 5, 6. Jadi kalau misalnya kalian pengen mengurangi, jadi cara nguranginnya itu ya cara ngurangin bentuknya kayak tadi ya. Jadi kayak ini adonan, ini pisaunya atau cetakannya. Jadi dihilangkan bagian yang ada 3, 4, 5. Nah, ternyata bagian ini jadi hilang. Kan ada 3, 4, 5, 6 hilang. Oh, berarti bagian 5, 6 hilang nih. Maka sehingga hasil ini tinggal 7, 8 ya. Jadi nanti bisa saya tulis ini itu sama dengan 2, 3, 6, 7 diiriskan dengan 7 dan 8. Nah, sehingga bentuk irisannya jadinya berapa? Cari yang sama kalau irisan. Bagian yang samanya adalah yang 7. Nah, jadi jawabannya yang ini bukan? Iya ya, oke. 7, iya benar. Jadi jawabannya yang ini bukan? Iya ya, iya benar. Jadi jawabannya bisa yang B. Tapi belum tentu sih. Belum tentu. Karena tadi saya bikinnya pengennya yang E. Ini makanya saya bilang, oh ini ternyata ini benar juga ya. Jadi saya pengennya jawabannya yang E. Tapi kita cek dulu ya yang lainnya ya. Nah, sekarang berarti yang ini benar nggak? Benar. Karena apa? Tujuan kita pengen nyari yang himpunannya 7. Nah, contoh yang C. Yang C itu adalah A komplement dikurangi C. Jadi A komplement itu selain 1, 2, 3, 4. Ini adalah 5, 6, 7, 8. Nah, ini dikurangi C. Nah, dikurangi C itu apa? 3, 4, 5, 6 kan C. Jadi kalau saya kurangin hasilnya jadi berapa nih? Jadi yang ada 3, 4, 5, 6 hilang. 3, 4, 5, 6 hilang. Oh, berarti bagian ini hilang nih. Bagian ini hilang. Sehingga nanti hasilnya tinggal 7, 8. Oke, berarti ini 7 dan 8. Nah, yang dicari bukan? Bukan ya. Karena yang dicari itu pengennya yang 7 doang. Nah, terus bagian yang D gimana? Bagian yang D adalah B ditambah. Jadi B ditambah tuh 2, 3, 6, 7. Jadi ini B ya. Jadi patokannya di sini B. Jadi kan harus 2, 3, 6, 7, 2, 3, 6. Ditambah A. A itu 1, 2, 3, 4. Ya ini boleh lah saya bikin gini ya. Kurung. Jadi 2, 3. Tadi deh. Oh 2, 3. Yang mana sih? D ya. A berarti 1, 2, 3, 4 dikurangi C komplement selain yang C. Selain 3, 4, 5, 6 berarti berapa aja selain 3, 4, 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan 3, 4, 5, 6 nggak boleh. Maka nanti kalau saya
sederhanakan jadi 2, 3, 6, 7. Yang ini berapa nih? 1, 2, 3, 4 dikurangi 1, 2, 7, 8. Jadinya 3, 4 doang ya. Karena 1 dikurangi yang 1, 2, 7, 8. Jadi ada 1, 2 di sini. Maka jadi hilang. Jadinya cuma 3, 4 doang. Ini saya tambahin 3. Nah, definisi tambah tadi itu apa? Digabung terus dikurangi yang sama. Jadi digabung dulu. Jadi kalau saya gabung tuh jadinya apa? 2, 3, 6, 4 dan 4 ya. 2, 3, 4, 6, 7. Tapi dikurangi oleh yang sama. Yang sama itu 3. Jadi ini bisa saya hilangin yang 3. Nah, ini jadi 2, 4, 6, 7. Ya jelas pasti bukan jawab. Gitu. Nah, terakhir yang E. Nah, emang kan ngecek satu-satu. Jadi kalau misalnya udah dapet B, ya udah B jawabannya gitu. Cuman ini tuh tadi tuh saya ya maklum lah ya. Ini pengennya jawabannya E ya. Pengennya jawabannya E. Cuman tadi ternyata B juga bener. Makanya saya bilang ini tuh kayak jawabannya bisa banyak. Nggak cuma satu bentuk aja. Tapi kita coba ya. E. Nah, kalau yang E itu apa? B itu apa? 2, 3, 6, 7 ya. Jadi 2, 3, 6, 7. Ini diiriskan. Jadi iriskan dengan AC, CC. Jadi kalau saya punya AC itu jadinya apa? A komplement selain A. Berarti jadinya 5, 6, 7, 8 gitu. Nah, ini diiriskan dengan CC selain ini. Berarti jadinya apa? 1, 2, 7, 8. Nah, nanti kan ini tuh kan sebenarnya nanti yang diiris itu bagian yang sama ya. Jadi kalau bagian sama pasti yang 78 dong. Kan ada yang sama. Ya, 78, 78. Dia diirisin dengan ini. Nah, maka nanti hasil irisannya adalah cari yang sama ya pasti yang 7 doang. Kan nanti jadinya adalah pasti 7. Dan ini jawabannya benar juga gitu. Jadi makanya jawabannya adalah B dan E. Nah, gitu ya. Jadi B tadi itu di luar skenario saya. Jadi sebenarnya rada-rada kayak ini kira-kira yang salah apa gitu. Ternyata benar. Ya, gitu ya. Jadi jawabannya bisa B, bisa E. Makanya jawabannya tidak mutlak harus satu. Sama aja. Gitu ya. Tip ya. Nah, terus nanti bentuk soal ada juga yang bentuk seperti ini. Ya, suatu survei yang dilakukan terhadap 100 siswa, ternyata 60 orang. Jadi, ini tuh ada semestanya. Semestanya berapa? Semestanya ada 100 orang ya, ini semestanya. 60 orang memiliki mobil. Jadi 25 orang punya sepeda motor. Jadi ceritanya gini, ini tuh ada yang punya mobil, ini ada yang punya motor. Nah, jika 30 orang tidak memiliki ini, maka banyaknya yang memiliki mobil dan motor. Artinya ini tuh ada irisan. Jadi ini bisa saya bikin kayak gini. Nah, ini misalin ini adalah mobil ya. Yang punya mobil, ini yang punya motor. Nah, totalnya ada 160 siswa memiliki mobil. Jadi segini itu 60. Segini itu 25. Jika ternyata 30 orang tidak memiliki apapun, tidak memiliki mobil dan tidak memiliki motor, berarti daerahnya yang di luar teh. Oh, berarti daerahnya di sini. Makanya saya tulis di sini aja lah nih, 30 orang gitu ya. Maka banyaknya yang memiliki mobil dan sepeda motor. Ya daerahnya di sini, punya motor, punya mobil, maka daerahnya di sini. Ini saya misalkan X. Nah, karena yang memiliki mobil ini ada 20, ada berapa nih? 60 ya. Maka bagian di sini pasti 60 min X. Bagian di sini pasti 25 min X. Kenapa? Karena total yang memiliki motor 25. Ya, jadi kalau cuman segini doang ya 25 min X. Ya udah, ini itu seluruhnya adalah merupakan siswa. Nah, sekarang kalau pengen tahu X-nya berapa kan siswa yang memiliki mobil dan sepeda motor. Ya tinggal jumlahin aja totalnya harus berapa? 100. Jadinya adalah berapa? Total semesta atau 100 itu sama dengan 60 dikurangi X ditambah apa nih? X ditambah 25 min X ditambah 30. Pasti harus 100 dia total. Maka nanti jadinya adalah 100 sama dengan, kalau saya jumlahin 985 ya. Tambah ini 115. 115 min X sama X habis dikurangi X. Jadi nanti X-nya sama dengan berapa? 115 dikurangi 115. Jawab. Gitu ya. Jadi ini salah satu jenis soal himpunan ya. Jadi kalau misalnya ditanya bentuk ini kurang. Nanti bisa aja nanti dianya ada 3 irisan dan seterusnya ya. Kalau misalnya dibikin bisa. Nah, sekarang tugas kalian nanti mungkin latihan.
latihan. Jadi ini kira-kira jawabannya apa? Nanti teman boleh komen ya, di komen ya. Jadi di komen boleh. Jadi, mungkin saya akan kasih kunci di komen. Oke gitu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.